Karena kita bersentuhan dengan Spanyol, kita bersentuhan dengan Portugis, kita bersentuhan dengan apa lagi? Bangsa asing, Inggris, ya. Kita bersentuhan dengan Jepang, Cina, ya. Jadi Anda lihat tidak ada peradaban Nusantara yang tidak bersentuhan dengan berbagai budaya asing, ya. Saya pergi misalnya di Keraton Sultan Ternate, yang bangun itu arsitek dari Cina. Anda lihat bangunan-bangunan yang ada di Jakarta, terutama di Kota Tua, itu kan arsitek Romawi Eropa, ya. Anda lihat bangunan-bangunan, ya, masjid-masjid, ya, itu tidak terlepas dari arsitektur Arab, India, ya. Nah, jadi peradaban yang terbentuk di Indonesia adalah merupakan peradaban kombinasi dari lokal dan asing. Begitu juga ideologi, ya. Komunis itu ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Pemikiran kapitalis itu ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Kemudian pemikiran ateis sudah ada di Indonesia sejak lama. Tetapi pemikiran homo religius, bahwa manusia Indonesia itu percaya akan Tuhan, juga tumbuh lama di Indonesia. Jadi Pancasila dia menjembatani, mempertemukan semua perbedaan yang ada di Indonesia, ya. Coba Anda bayangkan kalau kita naik pesawat dari Aceh, ya, kita naik pesawat dari Aceh ke Riau, berbeda nggak suasananya, bahasanya? Sudah berbeda kan? Berapa beda? Sumatera itu, kalau Sumatera merdeka, saya nggak yakin mereka bisa bersatu. Bahkan kalau Sumatera merdeka, mungkin mereka lebih berpecah belah, ya. Ada Riau merdeka, Riau nggak mau dipimpin oleh Padang, Padang nggak mau dipimpin oleh Aceh, Aceh nggak mau dipimpin oleh Bangka Belitung. Nah, jadi saya paham benar, ya, saya bergaul lama di Jogja waktu kuliah sama orang-orang Sumatera, orang di Malaysia sama orang Sumatera, orang Aceh, kalau ada orang Padang mereka nggak nyambung gitu. Jadi jangan kalian pikir Aceh sama Padang tuh bisa menyatu, nggak bisa. Antara sesama Aceh juga sama. Ada Aceh Gayo itu Aceh di pegunungan, kulitnya agak sedikit gelap. Ada Aceh pesisir, ya, dia agak percampuran, ya, karena dengan percampuran Cina, Arab, Eropa, dia kulitnya terang. Tetapi dalam ideologi politik dia berbeda. Misalnya dalam GAM kemarin itu, Gerakan Aceh Merdeka, Gayo cenderung memilih kepada NKRI, sedangkan banyak GAM ini dari Aceh pesisir. Ya, begitu juga misalnya bahasa antara Aceh Gayo sama Aceh pesisir juga beda. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu suatu hal yang beragam, ya. Sulawesi juga begitu, ada Makassar, ada Minahasa, ada Buton, ada Toraja, ya. Jadi kalau Pulau Sulawesi itu merdeka, saya rasa mereka pasti saling berantam gitu. Jangankan itu, Jawa sama Sunda aja sampai sekarang nggak bisa dipertemukan kan? Ya, Anda, ya tuh, Jawa sama Sunda pun susah itu dipertemukan secara budaya, psikologis itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini sangat multikultur itu. Jadi Pancasila itu sekarang sebuah ideologi yang mempertemukan. Saya ke Papua, itu lebih rumit lagi. Dia punya ratusan bahasa daerah, maka itu orang Papua sangat unik. Saya di Yogyakarta, Anda dengar suara saya? Dengar? Dengar jelas. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, ini penting, ya. Ini pemahaman kita terhadap etnografi. Saya ke kuliah di Jogja, saya misalnya hari Minggu jalan ke luar kota, saya ketemu orang yang banyak nggak bisa bahasa Indonesia, terutama usia-usia di atas 50, 60, nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak terbiasa. Jadi kalau kita tanya alamat, harus bisa mengerti bahasa Jawa. Tapi kalau saya ke Papua, ke pedalaman Papua, semua bisa bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena bahasa daerah di sana sangat banyak.
Karena dia cuma tahu satu bahasa suku dia, maka dia nggak bisa berkomunikasi dengan tetangga desanya. Satu desa satu bahasa, satu desa satu bahasa. Kalau di Jawa, dia nggak perlu pakai bahasa Indonesia juga, dia bisa hidup kok. Orang Jawa banyak penduduknya kan, di sekitarnya semua bisa bahasa daerah. Karena Pulau Jawa hanya 2 bahasa daerah, bahasa Sunda sama bahasa Jawa kan. Nah, Betawi, Pak, Betawi. ya itu udah nggak hitung tuh. Itu dia pertengahan tuh ya. Kalau Jawa tuh 2 itu aja tuh. Betawi ini kan percampuran antara Jawa, Sunda, dan karena dia suku etnik terbuka ya, yang lahir di pesisir kota pelabuhan gitu. Nah, udah bayangkan. Jadi kita ini negara yang multi etnik, maka Pancasila lahir untuk mempersatukan. Tapi bahayanya kalau Pancasila dipolitisir untuk kepentingan penguasa. Ini Anda ingat ya, Pancasila ideologi itu berbahaya kalau dipolitisir untuk kepentingan penguasa. Jadi kalau Saufura ya, proses Saufura ya, misalnya Anda jadi bupati ya, atau Raihan Anda jadi presiden, kemudian Anda bilang yang tidak suka sama saya itu berarti anti terhadap Pancasila. Nah, Rahma Alia misalnya Anda jadi gubernur, dibilang yang nggak suka sama saya, melawan saya itu anti Pancasila. Nah, itu yang celakanya. Jadi Pancasila itu milik penguasa yang bisa ditafsirkan oleh penguasa. Nah, dari dulu saya ini kan kuliah pada rejim Orde Baru. Orang yang lawan Orde Baru, pemerintah Orde Baru, Pak Harto mengatakan itu anti Pancasila. Bahkan stigmatisasi PKI. Yang ini misalnya ada proyek pemerintah untuk pelebaran jalan atau pembangunan suatu waduk gitu, dulu yang terkenal waduk Gunung Ombo. Ya. Terus rakyat melawan, maka dikatakan itu Anda anti Pancasila. Ya. Kita kritik pemerintah yang melaksanakan pemilu yang tidak bersih dan adil, katakan anti Pancasila. Nah, itu zaman Orde Baru. Di Pancasila dibagi sebagai tameng. Zaman Pak Karno juga gitu. Pancasila ditafsirkan sebagai nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi siapa yang anti komunis, ya anti nasakom. Bahkan Aidit mengatakan bahwa PKI di Indonesia itu PKI yang mendukung Pancasila. Kan tidak mungkin tuh PKI mendukung Pancasila, tapi itu strategi PKI memperalat Pancasila. Nah, ya, jadi kita hati-hati Pancasila digunakan sebagai alat. Ya. Begitu juga Anda lihat zaman saat ini, ya. Pancasila kemudian dilembagakan, ada badan, ya, BP, Badan Pelaksanaan Pancasila itu diketuai oleh pembinanya Bu Mega, ya. Kemudian ya Pancasila ditafsirkan versi pemerintah, ya. Padahal sebenarnya kalau kita amati yang mengamalkan Pancasila secara baik dan benar itu masyarakat bawah, ya, masyarakat kecil. Misalnya kalau Anda perhatikan di sekitar kelompok pinggir rumah Anda, tetangga Anda, ada agama yang berbeda. Yang satu agamanya Nasrani atau Hindu Buddha, ya, atau sukunya berbeda. Tetapi kalau tetangganya dapat musibah, sama bahu-membahu, ya. Mereka ini yang justru memperkenalkan atau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila tanpa mereka harus ucapkan bahwa mereka itu Pancasilais. Ya. Nah, ini yang berbahaya yang seperti saat ini kita amati, dia katakan saya Pancasila. Nah, padahal perilaku korupsi terjadi juga. Penjualan aset pemerintah terjadi juga. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi juga. Nah, jadi ada salah seorang ahli hukum tata negara, nggak enak menyebut namanya, dia katakan kalau Anda seorang umat Islam, kalau Anda sudah melakukan Pancasila dengan baik, maka Anda pasti jadi ahli surga. Itu pasti kan saya selalu ingatkan itu ya. Kalau Anda umat Islam sudah Pancasila, berarti Anda sudah melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa kan? Segala rukun iman, rukun Islam Anda laksanakan dengan baik. Ya, kalau begitu juga Anda yang Nasrani, Anda akan harus mematuhi perintah agama Anda seperti agama-agama lainnya mematuhi perintah agamanya. Yang kedua, Anda sudah punya nilai, kalau Anda Pancasila, pasti punya nilai kemanusiaan, nilai persatuan, jangan suka menggosip, ya.
mencela ya, kemudian menyinggung perasaan orang lain, menyelesaikan sesuatu dengan cara bermusyawarah, sifat keadilan, tidak rakus, ya, mau berbagi dengan sesama, ya. Saya kemarin terakhir saya mau jelaskan, saya baca satu media, ada satu pengusaha, orang ketiga terkaya di Indonesia, meninggal dalam aset kekayaan sekitar 80 apa 800 triliun ya. Dia pengusaha rokok gudang garam, usianya sekitar 90 tahun, perempuan, ya, istri dari pemilik rokok gudang garam. Usianya sekitar 90 tahun meninggal, meninggalkan aset sekitar 800 triliun, 800 atau 80, nanti saya cek kembali. Orang ketiga di Indonesia. Tapi saya mau bilang, tidak ada guna kan dia bawa aset sebanyak itu, disimpan kan? Tidak ada guna bagi dia kan, karena yang dia butuh tuh kan kalau Anda usia-usia kayak saya 40 tahun, yang Anda makan beda dengan makannya mahasiswa, ya. Ayo, Nurjana, ayo. Siapa? Oh, di sini Anda bukan anak kos-kosan ya? Sifa Faruljana, nggak di kos ya, tinggal sama orang tua ya? Sifa, tinggal sama siapa? Ini masih tinggal di rumah masing-masing kan? Nah, nanti Masih, kalau Pak. suatu saat ya Anda jadi anak kos, baru Anda ini dengar omongan saya. Anda lihat Anda makan di kantin mahasiswa, Anda lihat mahasiswa makan. Semua dimakan ya. Tempe goreng, tahu goreng, telur, ikan, macam-macam dimakan. Ya. Nasinya tinggi ya, kayak gunung gitu makan. Nah, tetapi kalau Anda usia-usia 40, makan gorengan takut kolesterol, makan ayam goreng takut kolesterol, ya. Makan sayuran takut asam urat, makan nasi banyak takut apa glukosa yang tinggi, bisa diabetes ya. Akhirnya Anda makan cuma nasi dikit, bila perlu mungkin Anda makan banyak yang sekarang makan beras merah, kemudian ya sayur dikit, minuman juga nggak bisa macam-macam, air putih aja, ya. Tetapi coba Anda perhatikan orang tua Anda makan ya. Tetapi tidak ada gunanya kan, kita makannya cuma itu, tapi uang kita timbun dalam jumlah yang banyak. Nah, padahal harta itu bermanfaat kalau kita gunakan bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, ya. Untuk orang lain ya. Jadi kalau ini penting ya, saya mau sampaikan buat Anda. Saya ketemu banyak mahasiswa seusia dengan saya waktu jadi mahasiswa, seusia Anda gini, yang waktu mahasiswa tuh pelit, waktu kita ketemu 30 tahun kemudian, hidupnya biasa-biasa aja, nggak bisa kaya. Tetapi ada mahasiswa yang, Anda perhatikan ya, coba. Anda mahasiswa yang dari muda suka berbagi, saya ketemu lagi orangnya, kita ketemu lagi, ya yang suka berbagi itu ya yang paling makmur, nggak pernah mengeluh susah. Tapi yang suka mengeluh, suka pelit, ini cerita benaran tuh kalau Anda kuliah, pasti dia waktu usia dewasa berumah tangga, hidupnya begitu-begitu aja, bahkan kelihatan tambah susah. Karena kenapa? Yang pertama, orang pelit itu nggak punya kawan, nggak punya sahabat. Yang kedua, kalau Anda berbagi kepada orang, harta Anda bukan berkurang, tapi harta Anda bertambah. Anda diberi kesehatan, nih, kebahagiaan. Ketiga, kalau Anda tidak sering mengeluh, itu kelihatan Anda itu orang yang lapang, orang yang punya harta. Tapi walaupun Anda punya harta, tapi kalau sering mengeluh, kelihatan Anda tetap orang miskin. Ya, paham omongan saya? Nah, itulah yang disebut dengan keadilan, ya, berbagi kepada sesama, ya. Jadi jangan kita belajar Pancasila tapi kita nggak mau berbagi terhadap sesama. Maka mulailah saya dulu waktu kalau kita ada kelas offline, saya biasa, ini bukan cuma teori, saya meminta mahasiswa itu bekerja kelompok, kemudian datang ke panti asuhan, kepada lembaga-lembaga sosial, mereka berbagi, ya, mereka memberikan sesuatu kepada panti-panti asuhan itu, menghibur, ya. Nah, itu gunanya kita harus peduli terhadap sesama. Oke, sampai di sini. Afeli, ya, udah ngantuk ya, Afeli?
Oke. Ya, ngantuk. Saya pantau semuanya ngantuk-ngantuk ya. Ini karena ruangan ber-AC mungkin. Oke, selanjutnya nanti Anda tunjuk moderator, kemudian Anda pandu ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ya, oke, selanjutnya. Oke, nanti rekamannya dikasih ke saya ya. Saya keluar dulu ya. Oke, sampai Iya, ketemu Pak. lagi ya. Ya. Dan nggak jelas. Jadi, guys, kelompok 3 langsung presentasi aja ya. Oke. Ya, guys. Moderatornya siapa? Nabila. Nabila. Siapa aja sih yang bertanya tadi? Alicia, Nabila. Alisa, Nabila, terus Meidi, Adifa, Yanisa. Ya udah mulai aja. Ya, mulai aja. Bentar. Share screen-nya lo aja. Udah. Nanti kalau misalnya sudah selesai, nanti dibuat resume, kirim ke Vika ya. Ya, oke sih. Oke. Sampai jam Ini- berapa? Yang bukan presentasi kan? Atau presentasi ikut juga? Ikut juga semuanya. Oke. Semuanya? Deadline jam berapa? Serius nih semuanya? Iya kan? Iya, kayak kelompok satu waktu itu loh. Iya, udah ya. Udah nih mulai aja. Deadline-nya jam 3 ya? Jam 3. Enggak canda-canda. Oh, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adifa, Alisa, Nabila, Mediana, dan Yanisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara. Disimak ya teman-teman. Oke, di bab lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu kita belajar ada 3 subbab. Nilai luhur Pancasila, makna filosofi Pancasila, dan Pancasila sebagai konsep negara. Yang pertama kita belajar tentang nilai luhur Pancasila dulu. Sebelumnya kita pahami dulu yang nilai luhur itu apa. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang mencerminkan sikap sesuai dengan norma-norma yang ada, serta menunjukkan sikap serta pribadi yang baik. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa nilai luhur Pancasila adalah nilai-nilai yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, next. Dan setiap sila itu memiliki nilai luhur sendiri-sendiri. Next. Sebentar. Oke. Oke, sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai luhur. Yang pertama, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan percaya yang maha sempurna, maha agung, maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Yang keempat, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lanjut. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai luhur. Yang pertama, adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan, sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak membuli. Next. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia mengandung nilai luhur. Yang pertama,
sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan tanah air bangsa. Yang keempat, sadar dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kelima, mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kecepatan nggak? Rada sih, cuman Apa-apa. Oke. Untuk sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengandung nilai luhur di antaranya. Yang pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa, sadar bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat, di mana hal ini dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Yang ketiga, sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang lain. Dan yang keempat, sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bermusyawarah. Dan sila yang terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai luhur. Yang pertama, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kedua, ada makna filosofi Pancasila. Pengertian filsafat. Arti filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, terdiri dari kata philein yang artinya cinta dan sophos artinya hikmah atau kebijaksanaan. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau India yang berasal dari bahasa kasta Brahmana, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang digunakan sebagai landasan dari keputusan bangsa, ideologi tetap bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pengertian filsafat Pancasila. Secara umum, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai hasil berpikir atau sebuah pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu norma dan nilai yang adil, benar, baik, bijaksana, dan paling adaptif dengan kondisi bangsa ini. Filosofi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Next. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna setiap aspeknya kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum. Yang pertama ada hakikat sila pertama, negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat atau jati diri manusia sebagai negara. Kedua, hakikat sila kedua, negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tiga, ada hakikat sila ketiga, untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup, manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa. Keempat, hakikat sila keempat, terwujudnya persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam satu wilayah negara tertentu. Terakhir ada hakikat sila kelima, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Dalam hidup kenegaraan harus diwujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Next. Filosofi Pancasila menurut para tokoh. Menurut Presiden pertama Indonesia, Soekarno, filsafat Pancasila yang dikembangkannya sejak tahun 1955 hingga 1965, filsafat Pancasila diartikan sebagai pondasi yang dibuat secara mandiri oleh bangsa Indonesia
lantaran poin per poin yang membentuk Pancasila diambil dari budaya dan tradisi-tradisi luhur bangsa Indonesia yang lahir dari hasil akulturasi dan asimilasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Timur Tengah Arab Islam. Mantan Presiden kedua Republik Indonesia yakni Soeharto, filsafat Pancasila dalam butir per butir digiring menjadi Indonesia dan mengganti cara perspektifnya dalam budaya Indonesia sehingga menghasilkan sebuah aliran yang disebut dengan Pancasila Truly Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Manusia memerlukan filsafat dengan beberapa alasan. Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan atau komfort. Dua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama, menjaga kemungkinan terjadinya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Selanjutnya ada sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sumber historis, politis, dan sosiologis. Yang pertama, sumber historis. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa, negara Indonesia sendiri telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal seperti 14 abad Hindu-Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dan agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia, menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Next. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengemuk sosial, kultural, dan teritorial. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam satu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam satu unit politik terkecil, seperti contohnya desa di Jawa, negari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali, dan lain sebagainya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Impian akan masyarakat yang adil dan makmur terpahat dalam ungkapan Gemah Ripah Lojinawi, Tata Tentram Kertara Harja, yang artinya kekayaan alam yang berlimpah dan keadaan yang tentram. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulu adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Demi mewujudkan impian itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Next. Lalu yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada
kelompok masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, budaya, berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Next. Yang terakhir ada sumber politis. Sumber politis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPU PKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Simbol tersebut seperti contohnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya ada pandangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua, yaitu kapitalisme dan komunisme. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kapitalisme itu menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme. Komunisme sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Lalu ada Pancasila dalam dasar negara. Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi skala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika. Yang pertama, ada negara hukum Pancasila berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan Yang Maha Esa memiliki inti kata Tuhan, sehingga secara morfologis mengandung makna abstrak atau suatu hal, yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama. Dijelaskan bahwa negara hukum itu harus berdasarkan hukum sebagai panglima yang terdepan. Namun, tentu saja yang menjadi inti atau jiwa dari suatu hukum itu tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanan di dalamnya, di mana yang dimaksud dengan nilai ketuhanan janganlah dipandang sempit, hanya berpatokan pada suatu agama tertentu saja, namun harus dipandang sebagai nilai ketuhanan yang bersifat universal, yaitu memiliki sifat keadilan, memiliki sifat kebenaran, memiliki sifat kebaikan, dan lain-lain. Next. Lalu ada sila kedua, yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sila yang mengenai kemanusiaan. Sehingga Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap hukum yang dibuat, diterapkan, dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai kemanusiaan. Nilai-nilai yang berisi kemanusiaan itu seperti saling menghormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terhadap manusia satu dengan yang lainnya, menganggap seluruh manusia adalah keluarga yang dilindungi, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Next. Lalu ada sila ketiga, yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa, dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa yang memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai, dan jiwa masyarakat Indonesia agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda. Next. Lalu ada sila keempat, yaitu negara hukum Pancasila berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, berintikan kata rakyat
yang artinya seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citanya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Next. Yang terakhir adalah negara hukum Pancasila berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal atau adil yang sebenarnya, yaitu adil yang tidak memihak dan nilai adil yang ada yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Mau tanya dong. Silahkan. Silakan ada ini. Tanya tadi kan di slide ke 17 sempat disinggung tentang simbol Pancasila berupa burung Garuda. Nah, itu filosofi burung Garuda itu sebenarnya datang dari mana? Kenapa dipilih burung Garuda? Padahal burung Garuda itu kan burung yang tidak nyata kan. Terus Masih kenapa? ada nih. Oke, makasih. Oh, belum. Iya, udah. Oh, udah. Oh, untuk sesi pertama kita buka 5 pertanyaan dulu ya. Oke. Mau nanya? Iya. Ini siapa ya? Ataya. Sorry. Ya. Siapa? Ataya. Ataya. Oh, Ataya. Sorry. Dikira saya. Iya, Ataya. Iya. Jadi kan di dalam nilai luhur Pancasila, itu yang sila pertama, itu tuh ada poin tidak ada unsur suatu paksaan untuk menganut suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya kan di Indonesia itu sendiri mengatur setiap umat itu wajib menganut suatu agama. Jadi menurut kelompok kalian kewajiban untuk menganut suatu agama itu sesuai nggak dengan nilai luhur yang dijabarkan? Dimana kan di situ tulisannya tidak ada paksaan dan berarti kan secara nggak langsung pemerintah itu mengatur kewajiban untuk menganut suatu agamanya. Gitu, apa salah pahaman atau gimana? Di slide berapa Ataya? Yang nilai luhur pada sila pertama. Ya. Bantu jawab slide ke-3. Iya, ketiga. Yang poin 3. Makasih. Ini dikumpulin dulu ya soalnya. Pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh deh bertanya. Izin bertanya, saya Fatima Zahra. Tadi kan di pemaparan banyak misalnya di prasila itu 1, 2, 3, 4, 5 itu kan jelasin makna-maknanya kan. Boleh nanya nggak, jadi rumusan urutan sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang logis nggak sih? Jadi 1 sampai 5 itu merupakan satu kesatuan yang logis atau terpisah-pisah? Terima kasih. Makasih, Fatima. Mau bertanya dong? Iya, silakan. Siapa ya? Adis. Oh, Adis. Jadi aku mau tanya, kan tadi dalam nilai luhur Pancasila yang kedua, sila kedua itu kan kemanusiaan yang ada dalam beradab. Salah satunya itu adalah sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak membuli. Nah, kan kita tahu sendiri ya rakyat Indonesia itu hobi banget membuli, apalagi di media sosial. Kan? Menurut kalian apa penyebabnya padahal udah ada dalam Pancasila
tentang sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut kalian, kenapa rakyat Indonesia itu masih susah untuk menjalankan nilai luhur Pancasila yang kedua ini? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau nanya dong. Nanti sesi soalnya udah 5 sama Zalfa tadi. Sabar ya. Oke. Diam baik. Sabar. Masih mikir dong. Kalau misalnya mau ada yang bantu jawab, boleh kok. Boleh banget. Oke, aku menjawab yang pertanyaan Adonis tadi ya, kenapa burung Garuda dipilih sebagai lambang dasar negara. Jadi, burung Garuda itu diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung Raja Wali. Nah, itu tuh menginspirasi Pak Soekarno untuk menjadikan burung Garuda itu sebagai lambang dasar negara. Karena itu percaya bahwa kalau burung Garuda itu menggambarkan bahwa Indonesia bangsa dan negara yang besar dan kuat gitu. Jadi terinspirasi dari kendaraannya Dewa Wisnu, burung Raja Wali sebenarnya. Cuma kan itu menyerupai burung Garuda. Jadi menginspirasi Soekarno untuk menjadikan burung Garuda sebagai lambang dasar negara. Gimana, Adonis? Iya, mengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Aku izin menjawab ini ya, pertanyaannya Zalfa tadi. Kan dia bertanya tentang katanya kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara, tapi kenapa kalau demo tuh dianggapnya jelek? Padahal kan demo tuh tujuannya membela hak rakyat gitu. Jadi gini, sebenarnya demo tuh kalau menurut aku tuh nggak masalah demo gitu.
Asal dalam aturan demo tuh harus tertib dalam menyampaikan aspirasi. Sedangkan kenapa demo dianggap jelek? Karena terlalu banyak orang yang tujuannya itu bukan demo, bukan menyampaikan aspirasi, tapi malah merusak fasilitas negara. Jadi dianggapnya jelek sama pemerintah atas gitu. Terjawab gak Zalfa? Oke. Kalau ada yang mau nambahin nggak apa-apa, silahkan. Aku boleh nambahin nggak? Mau nambahin boleh nggak? Iya, satu-satu ya. Aku dulu. Aku dulu nambahin. Jadi kalau aku ini tergantung persepsi pihak-pihak aja sih. Kalau mungkin dari persepsi rakyat itu adalah satu hal yang bagus. Cuma ya kalau dari persepsi pemerintah, ya jelek lah orang dia yang di demo. Coba, iya kan? Juga kalau misalkan sebenarnya dari kasus yang aku tahu, ya namanya demo ini jalannya dan prosesnya itu sebenarnya baik. Cuman ada beberapa pihak yang dia tuh ya provokator dan dia meromantisasi kasus 98, jadi kayak mungkin merasa kurang seru dengan demo yang biasa-biasa aja, jadi tambah rusuh gitu aja sih kalau menurut aku ya, dari pandangan aku. Makasih Rini. Baik guys, dari pandanganku ya, kalau misalnya pertanyaannya itu kenapa sih demo itu anggapannya jelek? Dari mana dulu nih? Nggak ada namanya negara demokrasi, nggak ada namanya demo. Nah, jadi menurutku kalau misalnya adanya demo, ya bagus untuk suatu pemerintahan. Karena apa? Dapat menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat. Iya, Jadi ciri demo negara itu demokrasi. nggak jelek. Demo itu anggapannya nggak jelek, tapi berbeda dengan misalnya anggapannya bahwasanya pemerintah jelek. Nah itu makanya ada demo. Bukan ada anggapannya demo itu jelek, tapi ada pemerintahan yang suatu sistemnya kurang baik, makanya ada demo. Jadi kalau misalnya dibilang demo itu jelek, untuk negara yang sistem demokrasi mungkin nggak jelek. Tapi kalau misalnya berbeda dengan sistem pemerintahannya yang monarki atau sebagainya, mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya untuk negara demokrasi, demo itu bagus, wajib bahkan. Karena untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lagi sakit. Gitu guys. Iya, setuju sih sama Zidan, tapi bener emang pro kontra sih sebenarnya kalau ngomongin kayak gini tuh, soalnya ya sekarang tuh kita juga ngeliat dengan mata kepala kita sendiri kan. Maksudnya kalau misalnya demo tuh sering banget ditunggangi sama orang lain, dan peserta demo itu sendiri tuh kadang emang nggak bisa menahan emosi gitu loh, suka kayak lepas kendali dalam menyuarakan aspirasinya. Jadi kadang juga kita nggak bisa nyalahin pemerintah doang yang nganggap kadang kenapa sih suka kayaknya demo tuh dipandangnya buruk, tapi kan emang kadang-kadang juga peserta demonya juga ada yang itu kan kayak bukan orang yang menunggangi ya, dari peserta demo itu sendiri tuh kadang memang ada yang rusuh lah gitu. Kayak kasus kemarin aja kan yang demo yang UU Omnibus Law itu kan ada oknum tuh guys. Coba lihat di yang matanya juga 60. Itu narasi itu kan ada oknum yang membakar halte Sarinah dan lain-lainnya. Itu berarti bukan demonya yang jelek, tapi sebenarnya memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Jadi itu yang membuat mungkin pandangan beberapa orang mengatakan bahwasanya demo itu jelek gitu. Tapi ya pribadi sih sebenarnya kalau mengatakan bahwasanya demo itu jelek, ya boleh silahkan. Tapi kan itu aspirasi rakyat harus didengar oleh pemerintah. Iya, jadi sebenarnya kalau gerakan demo pun tanpa adanya Omnibus Law tuh dari hampir tiap hari tuh demo tuh ada, apalagi yang kayak mengenai
korban-korban 98 tuh pasti ada gerakan budaya tuh pasti selalu ada gerakan seperti itu kan, kayak yang tragedi Semanggi, tragedi korban apa pokoknya dari keluarga-keluarga korban itu selalu ada. Aksi Kamisan. Iya, aksi Kamis, maaf. Iya benar. Tapi masalahnya konteks kondisi di sana itu karena mereka aksi diam, aksi yang kayak hanya kayak tanpa adanya aksi resesif gitu, mengakibatkan kayak jadi nggak dianggap sama pemerintah, kayak didiamin aja, tertutupi, malah tertutup sama isu-isu lain gitu. Jadi kayak seakan-akan angin lalu doang. Jadi kayak beberapa pihak tuh menganggap kenapa ini tidaknya harus ada bumbu kesan ramenya gitu, karena ini tuh urgensi kasusnya yang mengenai omnibus ini merupakan salah satu kasus yang urgensi sehingga harus segera ditangani, harus segera ada penyelesaiannya, harus ada segera respon dari pemerintah kalau pandangan gue. Okay. Boleh nambahkan? Boleh banget. Mungkin kalau kata peribahasa mah tinta setitik atau nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi maksudnya tuh yang membuat demo itu mempunyai konotasi negatif tuh hanya oknum-oknum yang oknum-oknum yang menggunakan demo itu sebagai alat bagi mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hal-hal yang anarkis. Lupa. Ya mungkin hal-hal yang sorry. Yang tidak baik. Mungkin yang boleh nambahkan. Ya intinya kayak yang disampaikan Zidan tadi kan. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang punya tujuan lain dari demo itu. Dan tujuannya itu buruk. Itu mah. Yep. Pasti yang nanya terinspirasi sama itu deh, yang kemarin pernyataan ibu. Udah. Ntar berantem lagi. Bakso lewat. Next. Sekarang ojol tahu bukan bakso. Medi mau jawab pertanyaannya Fatim yang sila 1-5 itu satu kesatuan yang logis atau terpisah-pisah. Nah, dari sila pertama sampai kelima itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi sila 1 sampai 5 itu nggak bisa dipisah-pisahin gitu loh. Maksudnya jadi kayak sila pertama sama sila kelima itu dilaksanainya nggak bisa satu-satu gitu karena sila pertama sama sila pertama itu yang mendasari sila keempatnya gitu. Jawab gak sih maksudnya? Jawab. Jadi boleh aku tambahin ya buat contohnya. Misalnya nih kita ada pihak yang memaksakan agamanya kepada orang lain. Kayak bener-bener maksa kamu harus ikut agamaku gitu. Nah itu kan ada beberapa nilai-nilai dalam Pancasila yang nggak ikut terpenuhi juga kan, ada sangkutnya ke masalah itu. Padahal itu lebih meng-highlight nilai-nilai di Pancasila sila pertama. Kayak misalnya sila keempat itu juga masuk karena kan dia juga punya hak sendiri untuk menganut agamanya gitu. Terus juga kan nyangkut ke sila ketiga juga, itu bisa menjadikan perpecahan antara pihak yang memaksa dan pihak yang dipaksa. Itu bisa jadi perpecahan gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ada pertanyaan dari Zalfa di chat. Udah dijawab tadi. Oh ya Allah. Tadi yang ujung-ujungnya bahas demo tadi loh. Udah sesi 2 belum? Belum. Ini sabar, gue juga. Semangat banget, Pak. Izin menjawab ya. Pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Adis.
kenapa masih banyak kasus-kasus bullying langsung maupun di sosial media, padahal di nilai Pancasilanya sendiri sudah ada gitu. Itu karena kurangnya kesadaran dari orang itu sendiri. Padahal nilai-nilainya udah ada, tapi tetap kurangnya kesadaran dari orang itu sendiri akan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila tidak dianggap penting. Jadi menyebabkan pemudaran penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Juga akibat zaman yang berkembang sangat pesat, teknologi sudah sangat mudah untuk digunakan. Jadi remaja-remaja yang tidak selektif maka akan dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak baik yang mereka inginkan. Hal tersebut juga menghilangkan nilai kearifan lokal pada masyarakat. Terima kasih. Maaf, ribet. Tambahin. Ada mana juga? Iya, aku mau nambahin. Jadi itu juga bisa disebabkan oleh orang yang kecewa gitu. Misalnya dulu dia awalnya benar-benar percaya kalau dasar negara itu benar-benar diterapkan dengan baik. Tapi karena kekecewaannya terhadap salah satu nilai yang ada di Pancasila itu nggak terlaksana dengan baik, jadi dia kecewa dan dia bodo amat. Gitu. Gimana? Tadi ini siapa sih? Aku. Pertanyaan aku tadi. Hadis. Oke, udah terjawab. Oke, terima kasih jawabannya. Iya, maaf juga ya kalau belibet. Nggak apa-apa. Maaf ya belibet. Oh ya, mau nambahin materi juga, kalau nilai luhur itu beda sama nilai praksis. Jadi kan nilai Pancasila itu kan ada nilai ada nilai praksis, ada nilai instrumental, ada nilai ideal juga. Jadi nilai luhur itu beda sama nilai praksis. Kalau nilai luhur Pancasila itu mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila, tapi kalau nilai praksis itu lebih ke contoh dari sikapnya. Oke, karena tadi kan udah terjawab semua ya, kita buka sesi kedua. Yang mau bertanya? Aku mau tanya. Duluan. Aku duluan. Kita Bimi dulu. Tadi aku mau nanya dah pertama. Belum. Mata dulu. Bimi dulu. Ya udah habis Bibi. Gue. Ya, jadi adalah Belum nih. Katanya Bimi dulu. Iya, Bimbi. Ya udah Bimi. Ya, kan di hakikat sila kelima itu kan hakikatnya sila kelima itu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu jaminan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut kelompok kalian, Indonesia udah ngasih jaminan perlindungan belum sih? Maksudnya rakyat Indonesia tuh udah terlindungi belum? Menurut kalian, alasannya ngerti gak? Ya, ngerti. Iya, paham. Dalam Terima kasih, Bimi. konteks apaan, Bi? Hah? Terlindung dalam Itu yang kata di bagian hakikat sila. Slide berapa tadi ya? Iya, maksud Adonis itu dalam konteks apa? Mungkin dalam konteks dalam bidang hukum gitu, atau di apapun itu. Mantap ya, Bu. Makasih, Bi. Saya ingin bertanya. Saya mau nanya. Siapa dulu? Fabian. Mary ini dulu. Oke, saya dulu ya. Iya. Oke. Menurut kalian, sistem voting atau pemungutan suara yang diterapkan dalam pemilu ini sesuai gak sih sama dengan sila keempat? Dan saya mau bertanya. Iya, Rini. Aku tadi mau nanya. Jadi pertanyaan. Ya, saya mau bertanya mengenai, jadi kan praktek nilai Pancasila dari sejak zaman presiden yang pertama bahkan sudah sering ada pelanggaran, bahkan hingga sekarang pada sejak zaman presiden pertama sampai sekarang tuh sering banget adanya kasus pelanggaran bahkan dari pihak pemerintahnya itu sendiri. Terus
tapi mereka pun tanpa adanya sanksi atau hukuman yang nyata gitu loh. Menurut kalian tuh nilai Pancasila atau Pancasila sendiri tuh masih menjadi hal yang penting nggak sih bagi negara atau hanya sebagai tameng berlindung bagi orang-orang yang berkuasa atau berkepentingan saja? Paham nggak maksudnya? Iya, paham kok. Izin bertanya dong. Ya betul. Aku mau bertanya tadi. Zidan. Oke. Ya, baik. Jadi aku langsung aja nanya ke kalian semuanya ya. Oke. Kenapa sih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup perlu kita pertahankan? Nah, terus apa jadinya kalau misalnya entah 50 tahun ke depan kita nggak tahu misalnya Pancasila ini dirubah, apa yang akan terjadi? Apakah yang kita ketahui yang tadi dikasih tahu juga bahwasannya filsafat itu bisa faedahnya itu dapat meminimalisir terjadinya pemecahan terhadap problematika kehidupan. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah benar bahwa 50 tahun ke depan misalnya Pancasila dirubah dalam filsafat dasar negara, apa yang terjadi di Indonesia? Makasih Zidan pertanyaannya. Oke, izin bertanya. Ya, pertanyaannya, menurut kalian pengimplementasian Pancasila itu udah benar belum sih? Faktanya masih banyak orang yang mengaku-ngaku paling Pancasila. Masih banyak perilaku yang belum mencerminkan Pancasila. Seperti contoh, masih banyak masyarakat minoritas agama yang masih kesulitan untuk beribadah. Dan masih banyak kasus-kasus ketidakadilan yang ada di Indonesia. Masalah di sini tuh konteksnya masyarakat Indonesia yang tidak cocok dengan Pancasila, apa Pancasila yang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia? Izin bertanya. Ya. Makasih, Bang. Ada yang mau nanggepin pertanyaan Zidan dulu nggak? Saya. Silahkan. Sebenarnya kalau narasi Pancasila diubah itu bisa diubah, tapi bukan oleh MK, bukan oleh MPR, bukan oleh DPR, tapi oleh rakyatnya sendiri dengan cara revolusi atau kayak makar gitu. Iya, makar jatuhnya. Terus kalau misalnya kita tanpa Pancasila ya. Cuman dilihat dari jumlah audiens. People power. Iya. Terus kalau misalnya Indonesia tanpa Pancasila sebenarnya udah nggak bisa disebut Indonesia lagi. Ya, karena Pancasila turun Indonesia kan tadi udah dibahas. Iya. Di Undang-Undang Dasar aja Pancasila ada. Kalau Pancasila udah nggak ada, nggak bisa disebut Indonesia. Negara ini. Makasih. Mau nambahin juga. Oh ya udah. Silahkan. Ya udah, kamu dulu deh. Zidan tadi ya. Ya, kalau menurut saya sih nggak bisa kalau misalnya Pancasila itu kayak diganti sama ideologi lain, karena awal mula terbentuknya Pancasila ya karena dari ciri khas bangsa kita sendiri, itu kan dari identitas bangsa kita yang kayak gitu, makanya terbentuk Pancasila. Buktinya kita udah pernah coba komunis, kita nggak bisa. Terus kita udah coba Republik Indonesia Serikat, kita juga nggak cocok. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Pancasila itu udah yang paling pas buat bangsa Indonesia gitu. Tapi ya emang dalam pengimplementasiannya, belum semua masyarakat, contohnya aja ya kita pemuda itu mau gitu lebih Pancasilais. Padahal sebenarnya ya yang paling cocok Pancasila. Tapi ya banyak masyarakat yang masih susah. Itu masih jadi PR sih buat
bukan buat pemerintah aja, tapi buat kita ke depannya gimana cara kita buat bisa lebih menghargai ideologi bangsa kita sendiri gitu. Ya, mau nambahin juga boleh. Kita kan juga nggak tahu kan apa yang terjadi 50 tahun ke depan. Ya, kita juga nggak tahu kalau Pancasila itu nanti diubah atau enggak. Kita juga nggak tahu. Tapi intinya dalam membuat dasar negara tadi, iya benar. Tapi kan kembali lagi kalau dalam menentukan dasar negara itu kan kita juga butuh ilmu filsafat yang mana menuntut kita untuk kritis terhadap di lingkungan sekitar. Otomatis dalam menentukan dasar negara itu nanti juga atas dasar apa yang terjadi di lingkungan ini tuh pasti dalam pemerintahan nanti banyak kan orang-orang yang kritis gitu kan. Jadi mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terbaik, apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk negara ini selanjutnya gitu. Apakah perlu mengubah dasar negara atau hanya perlu mengubah undang-undang gitu. Ya logikanya ada Pancasila aja banyak pelanggaran, apalagi kalau nggak ada. Nggak ada yang dilanggar dong harusnya. Enggak, mungkin kayaknya itu lebih ke pembaharuan peraturan aja sih. Ya nggak sih? Tapi kalau aku nambahin yang namanya undang-undang dan undang-undang dasar sendiri kan dasarnya itu Pancasila semua kan. Iya kan. Jadi kalaupun misalkan Pancasila yang nggak ada ya berarti seluruh undang-undang yang nggak berlaku. Ya kecuali kalau misalkan negaranya diubah, namanya diubah, pemimpinnya diubah, sistem negaranya ubah semua. Indonesia nggak ada lagi. Ya sama yang tadi yang kayak Adonis tadi. Kalau misalkan udah kayak gitu, yang gerak itu udah bukan pemerintah lagi, tapi yang gerak itu rakyat. Mungkin dengan adanya revolusi besar-besaran, kayak misalkan perubahan bentuk Perancis kan yang awalnya monarki jadi demokrasi. Ya demokrasi, ya maaf itu kan. Tapi ya emang kalau dibilang sekarang udah nggak benar ya banyak yang nggak benar. Orang dari pasal-pasal beberapa pasal udah banyak kok yang nuansa liberal, apaan sih namanya? Ya gitulah pokoknya nuansa yang nggak sesuai dengan Pancasila ya banyak di undang-undang yang baru. Baik, terima kasih semuanya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Siap. Sangat mantap. Next pertanyaan selanjutnya. Oke. Durasi. Mau nanya boleh. Tadi nanya banyak belum jawab tuh. Iya. Maaf ya. Sorry. Pertanyaan umum tadi tentang implementasinya Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari ya. Apakah sudah sejalan dengan ideologi Pancasila gitu ya, Mak? Halo. Iya benar, iya benar. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan tadi tentang implementasi. Iya mirip-mirip gitu. Pengimplementasian Pancasila itu udah benar belum sih? Udah benar apa belum? Udah. Iya. Ya, silakan siapa yang mau menjawab duluan? Udah sesuai. Gimana, Mam? Jelasin dong. Jelasin dong. Nggak tahu, Mam. Ya, mau jawab pertanyaan umum ya. Tapi ini dari perspektif aku sendiri. Jadi menurut aku, sudut pandang maksudnya. Makasih. Jadi menurut aku pengimplementasian Pancasila itu bisa dibilang belum. Kalau misalnya udah sesuai, pasti nggak bakal ada yang namanya pelanggaran. Pasti masyarakat itu pada udah sadar terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila dan mereka bisa menghormati satu sama lain dan nggak bakal ada jadi pelanggaran. Menurut aku gitu ya.
Gimana yang lain? Boleh nambahin? Kalau aku mau nambahin sih, kenapa sih Pancasila ini belum implementasinya belum secara apa ya namanya, Secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Karena pada dasarnya aja rakyatnya itu belum sejahtera gitu, maksudnya belum bisa apa namanya ya, lupa saya kan. belum bisa apa namanya ya, apa ya? Lupa. Belum bisa membedakan atau apa? Ya, intinya rakyat Indonesia ini belum menyeluruhnya sejahtera gitu. Jadi untuk implementasi dalam suatu Pancasila, misalnya khususnya aja misalnya Pancasila Persatuan Indonesia, gimana mau bersatu kalau misalnya banyak di antara kita itu masih berpecah belah gitu. Nah, artinya masih apa ya, belum terintegrasi, masih membeda-bedakan satu sama lain kayak gitu, masih kayak membuli kayak gitu. Pokoknya rakyatnya aja belum sejahtera gitu. Jadi menurut aku implementasi dalam Pancasila kurang apa namanya, kurang efektif lah dalam suatu kehidupan. Sebenarnya kalau berarti boleh aku apa ini interupsi dikit, yang dari pernyataan Zidan, karena masyarakatnya tidak sejahtera, ya bukankah pendahulu kita yang ngebuat Pancasila difungsikan agar rakyatnya lebih sejahtera? Mungkin kalau misalkan karena kesadaran masyarakatnya yang salah atau kesadaran masyarakatnya yang belum paham akan implementasi akan nilai-nilai dan kaidah Pancasila, mungkin benar. Cuman kalau misalkan karena masyarakatnya belum sejahtera, ya ada Pancasila supaya masyarakatnya sejahtera. Bukan masyarakat sejahtera baru pakai Pancasila gitu. Mau nambahin boleh? Oke. Kan? Kedengeran gak sih? Kedengeran. Agak pelan. Iya. Digedein deh suaranya. Jadi kalau menurut saya, kayak yang tadi Vika bilang, sebenarnya tuh Pancasila udah paling pas sama Indonesia, cuma dari segi rakyatnya sendiri itu loh yang belum bisa diatur. Makanya kenapa implementasinya itu tuh belum sempurna, karena masyarakatnya sendiri yang nggak bisa diatur. Kayak misalnya tadi yang masalah bullying itu kan udah diatur, tapi tetap aja kan masih banyak orang yang suka ngebully. Jadi kalau misalnya nyambung juga sama pertanyaan Zidan tadi, jadi kalau misalnya emang pada dasarnya manusianya nggak bisa diatur, mau diganti jadi apapun, dasar negaranya juga ya sama aja, nggak bakal bisa dijalanin dengan baik. Terima kasih. Berarti dengan fakta yang ada, Oke. Berarti dengan fakta yang ada. Ya Sandi, silakan Sandi. Enggak, lanjut aja dulu. Umam. Lanjut dulu. Berarti dengan fakta yang ada, Pancasila itu bukan benar-benar cerminan dari masyarakat Indonesia itu sendiri berarti. Kan katanya Pancasila itu cerminan dari masyarakat Indonesia. Izin menjawab. Ya, menurut aku Pancasila itu udah sesuai dengan kita ya, Indonesia ya. Tapi kalau aku ninjaunya dari segi pendidikannya ya. Contohnya nih, ini pelajaran PPKN nih, karena kita sendiri tuh waktu masih kecil jujur aja nih kurang minat dengan pelajaran PKN. Jadi dalam motor bisik. Jadi dalam ininya aja, pengajaran tentang nilai Pancasila itu sendiri aja masih kurang baik, jadinya masyarakat kita tuh kurang edukasi, terutama dari sejak kecil lagi tuh loh. Pancasilanya ya kita udah berusaha menanamkan Pancasila sejak dini ya, cuman kayak kurang nyangkut gitu loh. Terus kan aku belakangan ini aku nonton video ya, masa orang lebih tahu tokoh-tokoh kayak YouTuber gitu atau Halilintar daripada tahu ini Kartini kan.
daripada tahu Ibu Kartini kan. Itu berarti Pancasila kayak mereka tuh belum ada tertanam rasa cinta tanah air gitu loh. Berarti menurut aku ya, yang masih kurang tuh dalam pendidikan dan penanaman nilai Pancasila itu sendiri kepada generasi penerus. Menurut aku gitu. Pancasila itu udah sesuai, cuman cara penyampaiannya aja, cara menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri aja yang kurang. Menurut aku gitu. Terima kasih. Oke. Thank you. Sandi tadi mau menambahkan? Bentar, ini internetnya lemot. Ini aja deh singkatnya. Kan tadi kebanyakan dari kita tuh lebih ke ngomong ke masyarakatnya sendiri yang belum sadar. Coba sekarang kalau dipikirin lagi, sebenarnya keberhasilan suatu ideologi dari mana sih awalnya gitu? Ya pasti dari orang-orang yang memimpin masyarakat tersebut. Sekarang di Indonesia ini, walaupun ada Pancasila, nyatanya para penguasa itu belum mengimplementasikan keseluruhannya gitu. Sekarang rasa kepercayaan masyarakat gimana mau ada kalau ternyata yang mimpin mereka pun seperti itu gitu. Jadi ya masyarakatnya mikir, buat apa ngelakuin ini sedangkan pemimpin kita aja begini gitu. Jadi mereka nggak, gimana sih, kayak seorang pemimpin kan harusnya memberikan contoh gitu. Sedangkan kebanyakan pemimpin sekarang tidak ada yang memberikan, bukan tidak ada sih, sangat sedikit yang memberikan contoh mengenai Pancasila itu. Jadi masyarakatnya berpikir yang kayak tadi, buat apa ngelakuin kalau misalnya pemimpinnya aja nggak kayak gitu. Gitu aja sih. Kalau gitu main oper-operan aja, salah-salahnya terus nggak ada yang mau bergerak. Yang di bawah Bukan salah-salahin sih, lebih ke kayak sebenarnya bawah nyalahin yang di atas enggak, bukan nyalahin yang di atas, lebih ke harusnya kalau kita mau yang tadi dibilang implementasi Pancasila harusnya saling berkesinambungan gitu. Jangan kayak ini rakyatnya yang nggak bisa ini, terus ntar rakyatnya ngomong pemimpinnya yang nggak bisa gini. Sebenarnya dua-duanya pun harus sama-sama merubah gitu. Nggak bisa disalahin salah satunya juga. Gitu. Iya, setuju. Ini intro. Waktunya udah habis. Lu iya. Asik banget waktunya. Ada yang nanya tuh di chat. Ya, sudah selesai guys. Pertanyaan belum dijawab. Tuh kasihan. Siapa? Oh, kalau pertanyaan Bimbi, kalau menurut gue sih ya Bim ya, menurut gue pribadi, apa sih yang perlindungan ya, yang udah diterapin di Indonesia apa belum? Ya bukan Bim? Iya benar-benar. Iya benar. Nah, kalau menurut gue sih udah, tapi belum merata gitu. Jadi belum semua rakyat Indonesia merasakan gitu. Tapi ya gitu sih. Kalau dibilang belum sih, kalau secara umum enggak gitu. Udah tapi nggak merata gitu lah intinya. Iya, kalau ada pendapat yang lain silakan menambahkan. Terlebih bisa dilihat dari pertanyaan tadi, apakah masyarakat di Indonesia itu udah merasakan perlindungan gitu di semua konteks ya gitu, dalam semua perlindungan dalam segi apa ini? Apapun. Iya, semua konteks apapun. Jadi bisa boleh namanya juga ya. Jawabannya belum. Ya udah. Belum. Enggak juga, ada yang udah. Kenapa? Ya, nggak merata sih kalau menurut gua mah. Iya, benar-benar nggak merata. Apalagi ngikutin tadi yang tadi Sri ngomong tadi tentang kasus 98, tentang Trisakti, tentang kasus Munir dan lain-lainnya. Itu kalau misalnya dari segi HAM aja itu kurang banget, masih belum bisa dikatakan iya gitu. Betul juga katanya Ado juga bilang belum, kalau misalnya yang ditanyakan Bimbi tadi itu. Setuju sih. Maksudnya kalau misalnya dari segi hukum tuh kita tuh kayak lemah banget. Emang bener-bener kayak tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu emang bener sih. Ngaku aja sih. Iya bener banget. Bahkan hukum bisa dibeli. Bener banget sih, kayak Indonesia tuh regulasinya tuh masih kira-kira ya pemerintah biar rata gitu. Hati masuk penjara. Apalagi bisa dilihat ya dari masyarakat yang menengah ke bawah
kalau misalnya ada kasus pastikan mereka pasti yang akhir-akhirnya kena hukum. Apalagi ada kasus nenek-nenek yang dia cari ranting di kayu ya yang pohon aja bisa perusahaan itu masuk kan. penjara. Gimana? Dijawab Bimbi. Iya. Bi. Oke. Singkatnya udah. Yang aku dong, kalian aku belum jawab tahu. Oke, mantap Rini. Rini waktunya udah habis. Ntar dijawab sama bapaknya. Sama bapak dijawab tuh. Tanya aja sama bapaknya ya. PC gitu. PC telepon. Bapaknya lebih paham. Ih, kenapa? Masih record. Ya, Ngaco, Bibi. Ya udah, sekian presentasi dan tadi sesi tanya jawab dan diskusinya. Sekian presentasi dari kelompok 3-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih kelompok 3. Terima kasih teman-teman. Makasih kelompok 3.